Benarkah semuanya sia-sia? Teman-teman yang terkasih, tagar atau hashtag Indonesia Terserah saat ini sedang ramai dibicarakan lantaran ada kekecewaan yang besar dengan sikap beberapa orang yang dianggap tidak menghargai sekaligus tidak bertanggung jawab di dalam merespons COVID-19. Ini menjadi isu yang sensitif jelas, karena selagi orang menahan diri, selagi orang stres, selagi orang berjuang bahkan menjadi korban dalam masa pandemi ini, ada saja orang-orang yang memilih berdesak-desakan di berbagai tempat untuk melakukan apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam masa pandemi ini. Ada yang mengantri di bandara, ada yang kemudian menyerbu pusat-pusat perbelanjaan, mal, bahkan pasar-pasar, saudara. Ada juga orang-orang yang berkumpul hanya karena restoran franchise tutup, come on gitu ya. Dan ada pula influencer yang bercerita tentang betapa tidak bertanggung jawabnya ia dalam menanggapi masa pandemi ini. Tidak heran saudara kalau orang-orang yang demikian ini menjadi sasaran dari kemarahan publik dan kekecewaan publik, sehingga hashtag Indonesia Terserah itu menjadi muncul. Yang menarik saudara menurut saya adalah di tengah kemarahan dan kekecewaan tersebut karena berbagai alasan, maka ada banyak orang-orang yang lantas merasa bahwa pengorbanan yang sudah dilakukan dalam masa PSBB ini menjadi sia-sia hanya karena segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sia-sia sebagai tenaga medis berjuang di garda terdepan. Sia-sia sudah stres nahan diri untuk gak beraktivitas dan bertemu dengan orang-orang yang dikasihi. Sia-sia sudah dirumahkan dan tergoncang secara ekonomi. Sia-sia sudah berduka kehilangan orang yang dikasihi, bahkan mengantar mereka dengan cara yang tidak menyenangkan. Semua sia-sia kalau masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Namun saudara, benarkah semuanya menjadi sia-sia belaka? Ketika kita memilih untuk bersumpah menjadi tenaga medis, bukankah justru dalam sikon seperti inilah kita akan menemukan inti dari panggilan pekerjaan kita? Seperti polisi dan tentara yang juga siaga di saat negara membutuhkan. Ketika negara berada dalam keadaan bahaya. Bahwa pengorbanan menjadi harga yang harus dibayar ketika kita memilih profesi ini dengan sadar. Begitu pula dengan profesi lain yang memiliki kekhususannya masing-masing di bidang yang lain. Apakah menjadi sia-sia ketika rekan-rekan berjuang dengan seluruh keberadaan diri rekan-rekan untuk menyelamatkan nyawa orang lain? Apakah sia-sia menahan dan menyibukkan diri di rumah, saudara? Sadarlah bahwa kita tidak pernah hidup sendirian. Bahwa kalau kita berlaku tidak bertanggung jawab, akan ada anggota keluarga kita yang kena. Akan ada orang lain yang juga punya anggota keluarga. Akan ada orang-orang di dekat kita yang akan menjadi korban. Ketika kita mengalami pahitnya dirumahkan dan beratnya goncangan perekonomian, beratnya kedukaan di sikon saat ini, bukankah justru harusnya kita makin diteguhkan, makin disadarkan betapa pentingnya kontribusi kita, agar tidak ada orang-orang lain yang mengalami nasib yang sama seperti kita. Betapa beratnya keadaan itu, bahkan bagi diri kita sendiri. Apakah menjadi sia-sia, saudara, kalau selama ini kita berdisiplin untuk memperjuangkan hidup bersama-sama, untuk menghargai waktu dan anugerah yang Tuhan berikan? Gak pernah ada yang sia-sia. Kalaupun saat ini kita melakukannya, jangan pernah biarkan kemarahan atau sungut-sungut itu menguasai diri kita.
Jangan biarkan kita hanya diisi oleh sesuatu yang negatif, seolah-olah tidak ada harapan baik ke depannya ketika kita berjuang. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita menjalaninya dengan tidak rela, maka rasanya akan makin berat. Lakukanlah saudara bukan untuk beroleh pujian atau penghargaan sama sekali tidak, tetapi dengan kesadaran penuh. Tidak hanya dengan resiko yang akan kita rasakan dan orang-orang terdekat kita rasakan, tetapi karena kita mengasihi diri kita sendiri, karena kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan karena kita mengasihi Tuhan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban iman kita secara nyata. Tidak akan ada yang sia-sia ketika kita mengerjakan panggilan kita dengan setia, walaupun tidak menjamin juga ini akan jadi mudah dan direspons dengan positif oleh orang yang lain. Kita nggak akan pernah bisa mengontrol orang lain, mengontrol orang yang dalam tanda kutip mau mudik atau pulang kampung, mengontrol orang yang tetap mau rame-rame, kongko-kongko. Kita nggak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri dan menyebarkan hal-hal yang positif. Pesan saya, saudara, daripada mengatakan hashtag Indonesia terserah, lebih baik katakan Indonesia bisa kalau bersama. Selamat terus berkontribusi dan saling menjaga dalam masa-masa yang berat ini. Kiranya Tuhan memberikan kita sukacita dan kekuatan sekaligus kesabaran.